Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Monika. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ini saya beberapa minggu lalu kan habis melahirkan anak pertama. Jadi saya kesini mau KB. Kira-kira KB yang bagus KB apa Bu? Nah, Ibu mau masang KB. Jadi KB itu banyak jenisnya Bu. Ada yang KB implan atau susuk, itu yang dipasang di bagian tangan. KB suntik itu ada KB suntik 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Terus ada juga KB IUD, itu yang dipasang di alat kelamin, alat kelamin wanita. Terus ada KB pil juga, itu yang diminum setiap hari gitu. Nah, kira-kira Ibu mau pakai KB yang apa Bu? Saya mau yang implan. Yang implan ya Bu? Iya. Nah, kalau implan itu salah satu pilihan kontrasepsi yang jangkanya panjang. Iya. Terus dia itu ukuran dari batang plastik, tidak panjang melainkan seukuran batang korek api. Jadi dia kecil. Jadi kecil saja alat kontrasepsinya itu. Batang plastiknya itu tuh lentur. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh di tangan ibu itu, jadi dia nggak keras, jadi dia kayak karet gitu loh Bu. Jadi kayak plastik gitu. Jadi dia elastis, jadi dimasukin terus nanti di dalam ini baru dia membentuk kayak korek api itu loh Bu. Nah, di sini juga Bu ada cara kerja KB implan. Ibu bisa lihat di sini leafletnya. Nah, di sini itu ada KB implan ya untuk mencegah kehamilan dengan beberapa lapisan cara. Cara kerja yang pertama itu membuat inung telur berhenti memproduksi telur matang setiap bulan. Jadi kita kalau masang KB implan atau susuk itu, jadi kalau membuat inung telur berhenti memproduksi telur matang. Jadi dia akan tidak bisa membuahi gitu loh. Terus di sini juga selain itu pencegahan kehamilan dengan KB susuk juga dilakukan dengan cara melepaskan hormon progesteron di dalam aliran darah. Pelepasan hormon progesteron itu berfungsi untuk mencegah ovulasi atau pelepasan telur dari ovarium. Nah, di sini juga ada kelebihannya juga Bu. Nah, kelebihannya itu bisa untuk jangka panjang, sangat efektif mencegah kehamilan. Jadi kalau mau ibu, misalnya ibu udah bosan nih pengen punya anak, nah ibu bisa juga langsung dicabut gitu loh, ke klinik terdekat gitu, bilang Ibu Bidan saya udah mau punya anak nih, jadi dilepas aja itu KB implannya. Terus tidak mengganggu hubungan seksual juga, tidak mengandung estrogen. Terus dia praktis, jadi nggak ribet Bu. Nah, dan biayanya juga itu relatif terjangkau dan bisa lebih hemat daripada kalau misalnya semua KB sih sebenarnya punya fungsi dan kelebihannya masing-masing sih Bu. Tapi kalau implan atau susuk ini itu dia lebih hemat, jadi pemasangan satu kali itu jangkanya panjang. Tapi kalau misalnya suntik, pil itu setiap bulan harus suntik, setiap hari harus minum obat agar mencegah itu. Pemasangan KB implan ini juga nggak ada rasa sakit Bu, palingan rasa nyilu-nyilu aja gitu. Nah, di sini juga ada efek sampingnya juga. Tadi ada kelebihannya juga, ada efek sampingnya juga. Nah, efek sampingnya itu kalau memakai KB susuk atau implan ini biasanya sering timbul jerawat, terus sakit kepala. Tapi sakit kepalanya nggak terlalu terus menerus, palingan sering-sering sakit kepala gitu. Terus sering mual, nyeri perut atau punggung, terus
biasa kalau berhubungan itu kayak jadi nggak nafsu gitu loh, jadi kayak nggak ada niat untuk berhubungan. Terus nyeri di bagian payudara juga, vagina juga sering kering atau meradang. Terus perubahannya pada menstruasi, mengalami pendarahan lebih sedikit daripada sebelum implan. Nah, perubahan suasana hati juga, depresi juga itu sering turun naik gitu loh. Jadi kadang berubah perubahan suasana hatinya itu, dan peningkatan berat badan. Nah, di sini juga cara pemasangan KB susuk juga itu sangat gampang sih Bu sebenarnya. Caranya itu tuh biasa kalau memasang KB implan itu biasanya ke dokter kan, biasa kan para ibu-ibu maunya ke dokter gitu. Nah, itu biasanya lengan ibu itu biasa ditekuk, terus habis itu sebelum memasukkan KB implan atau susuk itu biasanya menyuntikkan obat dulu, obat bius itu supaya enggak terasa gitu. Terus setelah itu dimasukkan KB implan atau susuk dengan menggunakan alat untuk memasukkan susuk itu tersebut Bu. Nah, di sini juga misalnya tanda bahaya saat menggunakan KB implan itu juga ada Bu. Nah, di sini biasanya kalau nggak cocok menggunakan KB ini, biasanya ada benjolan pada payudara. Nah, terus keluarnya darah dari vagina itu terlalu berlebihan, terlalu banyak gitu. Kadang keluarnya darahnya itu kadang lama gitu, jadi kayak nggak berhenti, pikirnya datang bulan gitu. Nah, terus gejala gumpalan darah di bagian kaki juga, misalnya betisnya itu jadi naik, jadi bengkak. Nah, terus infeksi juga di bagian pemasangan implannya itu, jadi dia di tempat pemasangan implan itu jadi kayak infeksi, luka gitu. Nah, terus gejala penyakit kuning juga ada, migran, sakit kepala, terus tekanan darah itu kadang naik, kadang turun. Darah atau dia jadi kayak nggak tetap gitu loh Bu. Jadi dia turun naik. Jadi itu tuh sebenarnya yang tidak cocok menggunakan KB implan. Terus depresinya juga jadi nggak beraturan, jadi depresinya sering kayak gimana ya, jadi kayak stres gitu loh Bu. Kira-kira ibu mau pemasangan KB implan ini kira-kira jangka waktunya berapa lama ya Bu? Bisa nggak 3 tahun? Bisa sih Bu, kalau KB implan itu tuh mau kapan aja sebenarnya. Jadi ibu mau 10 tahun atau 20 tahun, misalnya ibu belum siap ya udah nggak usah dilepas aja KB implannya. Kalau ibu sudah siap, udah pengen punya anak lagi, nah itu ibu bisa ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk mencopot KB implannya tersebut. Cukup jelas Bu penjelasannya? Ya jelas Bu. Oke Bu. Oke Bu, makasih Bu Bida. Iya Bu. Monggo.